Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, singgah dalam diriku. Tante, gimana nih? Saya nggak ngerti nih. Tapi saya masih kurang paham, Tante. Ini gimana? Tante sudah kasih obat tidur tadi siang. Sekarang angkat, kita bawa. Angkat gimana? Dibawa kemana? Udah ikutin saja. Sekarang ikut. Pak Budi, sorry Pak Budi, mengenai kamar hotel sampai ke karpet mobil, itu mesti dipastikan untuk bersih semua. Terus ini nih, mengenai ketepatan waktu. Soalnya bos kita yang satu ini tuh sangat disiplin mengenai waktu. Ada lagi, Pak? Selamat pagi, Pak. Tolong ikut ke ruangan saya deh, soalnya jadwalnya ada di dalam. Santi? Pak, rupanya Santi berubah pikiran. Mama harap Papa menyusul ke alamat ini untuk merayakan pernikahan Jeffrey dan Santi.
Santi. Permainan apa lagi nih ya? Pak. Halo. Oi, gimana? Oke, saya segera ke sana deh. Jangan bohong, Kathy. Kau kira aku tidak melihat perubahanmu belakangan ini? Perubahan apa? Aku hanya bilang aku ingin keluar dari perusahaan Eri. Apa aku salah? Tidak sih. Kamu tidak salah. Tapi kuperhatikan, semakin hari tubuhmu semakin kurus. Tiap pagi matamu bengkak. Sekarang, kau malah mau keluar dari pekerjaanmu yang kau anggap cukup baik untuk masa depanmu. Ada apa sih, Kat? Aku tidak sanggup menghadapi Harry. Aku selalu membayangi bagaimana buruknya aku memperlakukan dia. Aku malu tiap kali bertemu dia di kantor. Perasaan itu selalu saja menghantuiku. Aku tidak tahan menahan semua ini. Ya, terserah kamu, Kat. Aku tidak berhak memaksa. Tapi sebagai teman, boleh dong aku kasih pendapat. Setidaknya, cobalah kamu bertahan sampai kamu dapat pekerjaan yang baru. Zaman sekarang cari pekerjaan sulit, Kat. Coba kamu pikirin lagi deh. Pak Budi, sorry Pak Budi. Mengenai kamar hotel sampai ke karpet mobil, itu mesti dipastikan untuk bersih semua. Terus ini nih, mengenai ketepatan waktu. Soalnya bos kita yang satu ini tuh sangat disiplin mengenai waktu. Ada lagi, Pak? Selamat pagi, Pak. Tolong ikut ke ruangan saya deh, soalnya jadwalnya ada di dalam. Pak. Halo. Oi, gimana? Oke, saya segera ke sana deh. Anita, aku ditinggalkannya. Dia mencapakan aku begitu saja. Ternyata Teddy sudah punya istri dan anak. Sungguh kejam, Nita. Apalagi sih yang membuat kamu ragu? Kamu butuh pekerjaan, Kathy. Bukan cuma menghabiskan waktu dan melupakan kesedihanmu, tapi juga untuk menyambung hidupmu. Kau sendiri yang bilang kalau kau sudah tidak punya apa-apa lagi, iya kan? Ya, memang aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan aku masuk ke dalam rumahku sendiri saja sudah tidak boleh. Nah, apalagi kau harus bangkit, Kathy. Ini kesempatan baik untukmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Selain meratapi nasibku ini. Kau butuh kegiatan untuk mengisi waktu dan melupakan kesedihanmu. Kau butuh pekerjaan, Kathy. Kerja? Tapi Percayalah, Kathy. Waktu dan kesibukan adalah obat yang paling manjur untuk melupakan kesedihan dan memulai lembaran baru dalam kehidupanmu.
Santi, 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 ayo bangun. Kita di mana nih, Ma? Tenang, Santi. Pokoknya kamu ada di tempat yang aman. Dan sebentar lagi kamu akan menghadapi kehidupan yang baru, yang lebih menyenangkan. Ayo, ganti pakaianmu dulu ya. Ganti pakaian. Apa sih, Mas? Santi belum ngerti. Kita di mana dan kita mau ngapain di sini? Hah? Kamu lagi? Waduh, ini si cantik, si manis pengantin kita. Tante, gimana ini kok pengantin belum siap apa-apa? Pengantin? Mah, apa-apaan sih, Mah? Santi nggak ngerti. Kenapa kamu kaget begitu, sayang? Bukannya kamu sudah tahu rencana perkawinan kamu dengan Jeffrey? Oh, jadi Mama sengaja menculik Santi dan Mama menyembunyikan Santi di sini supaya Mama bisa memaksa Santi untuk kawin sama Jeffrey, begitu? Sayang, Santi cantik, manis, aduh. Waduh, Tante gimana ini? Santi, kita ini kan saling menyayangi. Kita ini kan saling mencintai. Jadi kamu tidak boleh mengeluarkan kata paksa, itu tidak baik, sayang. Pergi kamu! Loh, Ngapain di sini? Tante kok jadi... Tante! Keluar! Ini kok jadi begini, Tante? Keluar! Pergi! 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 Keluar! Keluar! Santi, kenapa kamu selalu menentang Mama? Mama kenapa selalu memaksa Santi untuk kawin sama Jeffrey? Tapi ini semua kan untuk kebaikan kamu. Nanti kamu akan sadar kalau kamu sudah mempunyai anak dan berkeluarga. Asal Mama tahu, Santi tidak akan kawin sama Jeffrey dan Santi tidak mau punya anak dari dia. Lantas, kamu mau taruh di mana muka Mama? Coba kamu lihat persiapan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Jeffrey. Ayo lihat. Tidak mungkin, Ma. Tolong jangan lakukan ini, Ma. Santi tidak mau. Tolong, Ma. Kamu kan sudah lihat sendiri. Sekarang terserah kamu. Kamu mau lihat Mama bahagia atau sebaliknya? Kematian Mama. Tidak. Tidak, Mama. Tidak. Mama, tolong, Mama. Santi tidak mau. Jadi kalau kamu menolak pernikahan ini, Mama lebih baik mati daripada malu pada keluarga Jeffrey. Dan nanti malam semua undangan akan hadir. Pak, Ya, kenapa Santi belum keluar juga, Pak? Aduh, coba Papa tengok ke atas. sebentar lagi barangkali, Ma. Kalau memang benar apa yang Mama katakan itu, Papa yakin pasti Santi tidak akan mengacaukan pesta pernikahan yang dia kehendaki. Ya nggak, Panton? Tenang saja, Bu. Semuanya sudah diaturkan. Ya sudah, kalau Papa tidak mau, biar saya saja yang ke atas. Gimana?
Biasa ibu-ibu. Maafkan aku, Ro. Aku tidak bisa memperjuangkan nasibku sendiri. Tidak ada satupun orang yang bisa menolongku. Aku terpaksa menikah dengan Jeffrey. Atau aku akan kehilangan ibuku. Santi! Robi, Aku datang untuk menjemput kamu. Hei, takkan kubiarkan siapapun untuk merenggut cinta kita dan merusak masa depan kamu. Kamu datang, Ro. Bukankah aku sudah berjanji untuk menjemput kamu bila waktunya sudah tiba, ya kan? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini, Ro? Kamu tidak sendirian, Santi. Mungkin ibumu membenciku dan memaksamu untuk menikah dengan Jeffrey. Tapi ayahmu tidak. Dia mendukung kita. Papa? Iya. Dialah yang memberitahuku tentang berita ini. Santi, ayo cepat keluar. Tamu-tamu sudah pada datang. Santi. Kamu lagi. Selamat malam, Tante. Berani-beraninya kamu datang kemari. Kamu cepat keluar. Atau aku akan panggilkan satpam untuk mengeluarkan kamu dari sini. Nggak usah repot-repot. Sebentar lagi saya dan Santi akan keluar. Apa? Santi akan menikah dengan Jeffrey sebentar lagi. Kamu tidak bisa apa-apa lagi, Robi. Masa depan Santi ada di tanganku, ibunya. Kita lihat saja nanti, Tante. Apa pendapat keluarga Jeffrey setelah mendengar penjelasan dari Roni? Roni? Siapa Roni? Lepaskan saya. Saya di sini sebagai tamu. Apa lagi? Lepaskan. Kamu cepat keluar. Lepaskan. Ternyata apa sih? Oh, lu ngapain datang ke sini? Jeffrey, jangan turut campur. Biarkan petugas menangani pengacau ini. Saya bukan pengacau di sini. Saya datang ke sini untuk memperbaiki keadaan. Tutup mulutmu, Bung. Kamu sengaja datang ke sini dan membuat kekacauan dalam pesta pernikahan anak kami, bukan? Pesta? Jadi Anda ini mau berpesta di atas penderitaan orang lain? Hei, apa maksudmu, Bung? Anakku dan Santi saling mencinta, tahu? Oh ya, kalau benar begitu kenapa saya mesti ditahan begini? Biarkan saya masuk ke pesta ini. Karena namamu tidak ada dalam daftar undangan kami, tahu? Bawa dia! Ini lepaskan calon istriku. Kamu berani-beraninya nyentuh itu. Jeff. Sebelum aku melepaskan tangan Santi, sebaiknya kau tanyakan langsung padanya. Siapa yang benar-benar diinginkannya untuk mendampinginya dalam hidup ini? Santi. Jeff, biarkan saya dan Robi pergi dari sini. Saya mohon, Jeff. Pak Anton, biarkan kami pergi, Pak. Jangan, nggak bisa. Enak aja. Pak, ini gimana dong, Pak? Jack, bawa dia keluar, Jack. Tidak! Santi. Pak Anton, tolong lepaskan Robi. Kami saling mencintai, Pak. Tolong lepaskan. Tolong jangan sakiti mereka, tolong. Stop, hentikan semuanya! Robi, maafkan aku, Robi. Santi, semua bukan salah kamu. Kamu hanya menjadi korban. Kami yang salah. Kami yang tua-tua ini yang salah. Loh, maksud Papa itu apa sih? Sekarang urusan Jeffrey gimana? Sudah. Begini, Jeff. Mulai sekarang, kamu harus bisa bersikap lebih dewasa. Apa kamu tidak malu melihat Robi dengan gigihnya untuk mendapatkan Santi? Sementara kamu berusaha mendapatkan Santi dengan cara yang tidak simpatik. Aduh, jadi
Jadi sekarang Jeffrey kawin sama siapa, Pak? Hah, sudah. Pak Anton, ini bagaimana? Mari Om, Tante. Selamat pagi, Pak. Ini ruangan kerja saya. Mari Om, Tante. Mau saya buatkan minum, Pak? Robi, Santi, sekarang waktunya makan kue bukan pacaran. Cobain deh. Mana? Pasti enak deh. Ayo dong, Rob. Enggak, ntar aja deh. Oh ya, Ron. Gua nggak mau. Nih, dikit. Yo. Ada kue, cobain deh. Ini gue untuk saya. Buat rame-rame. Ini pasti bukan kamu yang buat. Iya, beli. Tapi enak kok. Sekarang semuanya lengkap sudah. Halo, Ma. Mama senang melihat Roni, Robi kini tenang dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Betul, Ma. Kecuali satu hal. Apa itu? Hingga saat ini kita belum tahu siapa pencuri yang telah mengambil seluruh harta kita. Tapi ada hal yang lebih penting daripada harta benda, bukan? Kalau menurut Mita sih, Tante benar. Tapi Robi juga benar. Ini bukan sekedar masalah harta benda, Tante. Tapi masalah keadilan. Dalam hal ini saya pikir hukum harus ditegakkan. Kita harus mengambil semua harta benda yang telah menjadi milik kita. Dan orang yang merampas hak milik kita harus diberi ganjaran yang setimpal. Saya rasa strategi polisi kurang jitu untuk menangkap Mona dan Jamal. Mungkin mereka masih bebas berkeliaran, atau mungkin juga sedang menikmati hasil rampokannya di luar negeri. Robi. Aku rasa polisi pasti melakukan sesuatu yang terbaik buat menegakkan hukum dan keadilan. Ya kan, Ma? Sekarang kita makan yuk. Udah jam 12:30 loh. Ayo. Siapa ya? Biar Santi aja yang buka, Tante. Papa, Mama. Santi minta maaf, Pak. Sudah. Santi minta maaf, Pak. Rupanya ada tamu. Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar menyesal atas kejadian ini, Bu. Sudahlah. Mari duduk. Ayo. Kenapa? Anak saya satu-satunya telah membenci saya. Itu semua karena keserakahan saya. Karena ketamakan saya, Bu. Dan saya juga malu sama Ibu. Sudahlah. Semuanya akan berakhir dengan baik. Apalagi yang disesali. Lihat, Santi sudah bahagia. Dia akan lebih bahagia lagi bila ibunya merestui hubungannya dengan Robi. Tapi saya tak layak untuk dimaafkan, Bu. Siang, Om. Siang, Robi. Siang, Tante.
Robi, masih mau kan maafkan Tante? Tante minta maaf ya. Sudahlah Tante, nggak usah diingat-ingat lagi. Santi, Sudahlah. Kita di dunia harus saling memaafkan. Lebih baik banyak teman daripada memperbanyak musuh. Lebih baik kita ke belakang aja ya. Kita siapkan makanan untuk mereka. Memang bagi kami tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anak-anak berbahagia, Bu. Sudah tentu. Tidak ada lagi yang lebih membahagiakan. Kita menikmati sejuknya sinar rembulan. Setelah seharian ditimpa teriknya panas matahari. Itu kata pepatah. Untuk mempererat hubungan kita yang selama ini agak merenggang. Mari kita makan-makan. Anak-anak sudah menyediakannya. Oh, iya Bu. Permisi, Pak. Apa-apaan sih kamu? Saya kira sudah waktunya jam makan siang, Pak. Jadi saya ambilkan buat Bapak dan tamu-tamu Bapak. Mestinya kamu tanya dulu dong ke saya sebelum ngelakuin apa-apa. Gimana sih kamu? Baik, Pak. Ya udah sana. Permisi. Kety, tolong kamu siapin mobil ya. Soalnya sebentar lagi saya mau keluar makan sama tamu-tamu saya. Cepat. Baik, Pak. Bu, ini gimana? Makan saja sama kamu. Makan. Iyalah. Kamu nggak usah galak-galak sama anak buah begitu. Nanti akan mengurangi wibawa kamu sebagai pimpinan. Iya, Om. Bisa kita jalan sekarang, Om? Soalnya saya udah siapin tempat tadi di restoran yang terbaik deh pokoknya di kota ini. Sebenarnya kau tidak perlu repot-repot, Iya. Kita kan makan siang di sini juga nggak apa-apa kan, Pak? Iya, tapi masa sih Om sama Tante jauh-jauh terus saya jamu makan di kantor, kan gak enak, Om. Kenapa tidak? Kita juga sudah bosan makan di restoran melulu. Lagi pula kasihan gadis tadi. Dia sudah berusaha. Siapa sih dia? Sekretarismu? Mobilnya sudah siap, Pak. Iya. Misi, Pak. Mari, Om, Tante, kita jalan sekarang. Iyalah, kalau itu mau Her. Mari. Ayo, silakan. Kenapa kamu, Kety? Kelihatan pucat sekali kamu. Sakit? Tidak, cuma pusing sedikit saja. Kurang tidur. Tapi saya sarankan lebih baik kamu ke dokter. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, Pak. Kalau begitu saya permisi pulang duluan ya, Pak. Silakan. Maaf loh, Om, Tante. Soalnya saya tadi nggak sempet jemput ke airport. Tapi apa Santo udah mengatur segalanya dengan baik? Ya, Om mengerti. Kau pasti sibuk sekali. Tapi Om senang. Sebab menurut laporan yang kau kirimkan, bahwa cabang baru yang kau pimpin itu maju amat pesat. Makasih, Om. Itu kan berkat dukungan Tante dan Om juga, toh. Tapi ingat, Her, jangan sampai sukses membuatmu melupakan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan.
Maksud Tante? Jangan sampai seperti Omo ini terlambat menikah karena terlalu sibuk memikirkan karir. Tante bisa aja deh. Tante mau benar. Seharusnya kau sudah punya pendamping. Tante serius loh, Her. Kamu ini sudah punya calon atau belum sih? Sampai sekarang belum ada yang cocok, Tante. Dan saya juga yakin kalau misalnya Om dan Tante pasti kan nggak mau kalau saya itu ternyata dapat pasangan yang salah. Kamu bisa aja. Pokoknya, kalau kamu ketemu dengan gadis yang kau rasa cocok, segera kenalkan pada Tante ya. Jangan sentuh aku. Selama ini aku percaya kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Nyatanya, kau sibuk dengan perempuan lain. Kathy, kenapa jadi begini? Kita bisa ngomong. Hah? Sekarang kamu pilih, aku atau perempuan itu. Ayo jawab, Teddy. Jawab. Kenapa kamu diam aja? Teddy, ayo ngomong. Aku atau perempuan itu? Teddy! Kathy! Kathy, jadi rupanya ini yang kamu bilang rapat penting, Teddy. Kau dan suamiku sudah kenal. Bukan hanya sekedar kenal. Kini aku tahu siapa sebenarnya kau, Teddy. Dan kau juga perempuan murahan. Bicara apa kau? Alah, jangan so naif. Sementara suamimu sedang bertugas, kau malah main serong dengan suami orang. Suamiku! Suami orang? Kau sudah gila, ya? Aku memang hampir gila dibuatnya. Kau bukan saja membohongi aku, Teddy. Tapi kau telah membiusku dengan obat tidur. Agar kau bisa bermain gila dengan perempuan lain. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Teddy? Sementara kau mengawini aku, kau malah bermain serong dengan perempuan lain. Kamu kejam. Bajingan kamu, Teddy. Kau bukan saja membohongin aku, tapi juga istri dan anakmu. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Demi Tuhan, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Teddy. Kathy. Harry, kau. Selamat pagi, Pak. Ini ruangan kerja saya. Silakan masuk. Saya buatkan minum, Pak. Permisi, Pak. Apa-apaan sih kamu, Kathy? Saya kira sudah waktunya jam makan siang, Pak. Jadi saya ambilkan buat Bapak dan tamu-tamu Bapak. Semestinya kamu tuh mesti tanya saya dulu sebelum ngelakuin apa-apa. Gimana sih kamu? Baik, Pak. Permisi. Kathy, tolong kamu siapin mobil ya. Soalnya sebentar lagi saya mau keluar makan sama tamu-tamu saya. Mimpi apa aku semalam? Berani-beraninya kamu mengatakan ini padaku. Kathy, tunggu dulu. Saya mesti berani jujur sama kamu. Dan pada diri saya sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Apa kedudukanmu? Dan berapa penghasilanmu? Apa kamu mampu membiayai hidupku? Kathy, apa yang barusan kamu bicarain itu ada hubungannya sama cinta. Cinta?
Ngomong kosong soal cinta. Orang hidup perlu makan, perlu uang, bukan cinta. Apa kau dapat memuaskan segala keinginanku hanya karena bermodal cinta? Cinta tidak dapat membeli berlian. Bahkan membeli nasi bungkus pun perlu uang, Her. Jadi, kamu anggap kalau... Terserah apa katamu. Yang jelas, jangan sekali-sekali kau mengatakan ini padaku. Mengerti? Tidak! Kat? Kathy? Kathy, ini aku bawa makanan kesukaan kamu nih, martabak telur. Kat, kamu tidur, Kat? Kathy? Kat? Kathy? Kat, kenapa kamu tidur di bawah? Kathy? Kat? Kat? Kathy? Kathy? Kat? Kathy? Ya Tuhan. Kathy, kenapa kamu lakukan ini? Kathy? Kat? Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini, sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu,
Thank you.